Shalom Aleihim. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Renungan kali ini saya berikan judul Ikan Salmon dan Ikan Hiu, yang didasari dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Salah satu makanan favorit di Jepang, kita tahu saudaraku, sushi, yang dibuat dari ikan segar, ya. Nah, salah satu jenis ikan yang cukup favorit adalah ikan salmon. Nah, saya mau bercerita tentang bagaimana proses ikan salmon segar itu sampai di rumah makan. Dulu, para nelayan di Jepang berusaha menghadirkan ikan salmon segar di rumah makan. Tetapi ternyata setelah lewat beberapa saat gagal. Kenapa? Ikan salmon yang ditangkap di laut itu dibawa ke restoran dalam kondisi yang sudah mati. Padahal restoran membutuhkan ikan salmon yang segar, yang masih hidup. Nah, para nelayan berusaha untuk menghadirkan ikan salmon yang hidup itu. Pertama-tama dia menghadirkan dengan kandungan garam yang sama persis seperti di laut. Ternyata dibawa mati. Kemudian dicoba lagi dengan membuat aerasi, kandungan oksigen, dibawa ke restoran, ternyata juga mati. Sampai berulang-ulang gagal. Si ikan salmon itu sampai di restoran dalam kondisi yang mati. Padahal restoran membutuhkan ikan salmon yang masih hidup. Sampai pada satu kali seorang nelayan berusaha atau melakukan sebuah eksperimen. Bak air tempat menampung ikan salmon itu diberi seekor ikan hiu yang masih bayi, yang masih kecil. Sang nelayan berpikir, ya udahlah, nothing tulus. Tetapi ternyata ketika salmon itu sampai di rumah makan, apa yang terjadi? Ikan salmon itu hidup. Ikan salmon itu masih segar, masih lincah ke sana ke sini. Nah, sang nelayan kemudian berpikir, oh, berarti ikan salmon itu mati justru karena nggak memiliki tantangan. Ikan salmon itu menjadi mati karena justru di dalam bak air yang dibawa itu tidak memiliki challenge untuk bertahan hidup. Ketika ikan hiu itu dimasukkan, maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi ikan salmon untuk bergerak ke sana kemari, untuk berusaha mempertahankan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa seringkali hidup kita ini seperti ikan salmon? Bukan berarti kita harus mencari tantangan, bukan. Bukan berarti bahwa kita menjadi hidup ketika kita itu menghadapi masalah, gitu, menghadapi persoalan, bukan juga. Tetapi maksud saya adalah, mari kita melihat tantangan, kita melihat persoalan dengan kacamata yang berbeda. Ketika problematika datang, ketika sakit penyakit, ketika corona datang, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari, seperti juga cerita tentang ikan salmon dan ikan hiu tadi. Tantangan itu ibarat ikan hiu yang men-challenge kita, menantang kita untuk bagaimana kita bertahan, untuk bagaimana kita mengelola setiap persoalan-persoalan yang ada. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Apa maksud kalimat yang disampaikan oleh Paulus tadi? Paulus memberikan teladan, memberikan contoh kepada orang-orang Korintus ketika jemaat Korintus mengalami tantangan dan hambatan. Paulus mencontohkan dirinya sendiri bahwa ketika dia melayani ada begitu banyak tantangan yang dihadapinya, bahkan aniaya dihadapinya. Kondisi Paulus itu diidentikan sebagai sebuah hukuman mati. Tetapi bagaimana Paulus melihat itu semua? Justru melihat tantangan itu, Paulus mau belajar. Jangan bersandar pada kepercayaan diri. Jangan bersandar pada kekuatan diri. Tetapi hanya bersandar kepada Allah saja.
Anda dan saya adalah ikan salmon yang sedang menghadapi ikan hiu di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ibarat ikan salmon yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri atau kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah? Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Demikian kata Paulus tadi. Artinya Allah yang memiliki kuasa, Allah yang betul-betul memiliki kekuatan untuk menopang dan menguatkan kita. Allah memang mengizinkan persoalan itu terjadi. Tetapi Allah tetap ingin kita bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Anda dan saya adalah ikan salmon. Persoalan di luar sana, problematika di luar sana seperti ikan hiu yang menantang kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Akankah kita terus bersandar kepada Tuhan? Atau kita jatuh ke dalam keputusasaan dan meninggalkan Tuhan? Harapannya kita terus bersandar kepada kekuatan Allah yang mampu membangkitkan orang yang mati. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang terus melihat dan peduli kepada kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini untuk kami diingatkan selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang berbahagia karena selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Amin.